ini terkena secara umum pada manusia sepanjang zaman yang nantinya mirip Abu Jahal. Ar-ra'ahu stagna, orang yang memandang bahwa dirinya itu tidak butuh orang lain, serba cukup. Bangga? Ya. Itu ayat 6 dan ayat 7. Kemudian ayat 8, inna ila rabbikar ruj'a. Terserahlah Abu Jahal mau gimana. Mau merasa dirinya kaya, mau merasa dirinya mau menindas mana-mana. Inna ila rabbikar ruj'a. Ayat ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, sebetapapun Abu Jahal itu jahat, toh pada akhirnya Abu Jahal akan inna ila rabbikar ruj'a, akan kembali juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Bentar. Ara'aita alladhi yanha ya? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kata ara'aita di ayat ini menunjukkan, mengungkapkan keheranan ya, terhadap apa yang Abu Jahal lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang melarang? Ara'aita alladhi yanha, orang yang melarang. Siapa orang yang melarang? Tadi Abu Jahal. Melarang apa? Abdan idza shalla, seorang hamba, maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika mau sholat. Ya. Jadi ayat ini memang spesifik ditujukan atau tertuju pada Abu Jahal. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang melarang? Melarang apa? Melarang sholat. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melakukan sholat. Sekali lagi kata ara'aita ini menunjukkan keheranan. Kok orang sholat sampai sebegitunya dilarang? Yang kemarin kan ada di satu hadis bahwa disebutkan ketika Nabi Muhammad disebutkan orang-orang akan melakukan sholat di Ka'bah, kemudian terdengar oleh Abu Jahal, wallata wal uzza, kata Abu Jahal, demi Lata, demi Uzza, kalau seandainya Muhammad sholat di Ka'bah, la ata'anna, apa bahasanya itu, la ata'anna, aku akan menginjak lehernya. Kata Rasul, disampaikan pada Rasul, lau fa'ala la akhadathul malaikah. Kalau seandainya dia melakukan seperti itu pada saya, kata Nabi Muhammad, maka dia akan disambar oleh malaikat. Di keterangan hadis yang lain disebutkan bahwa Abu Jahal sudah siap-siap mau datang ke Ka'bah, mau melihat Nabi Muhammad SAW sholat, namun Abu Jahal tidak menemukan Nabi Muhammad SAW sedang sholat, padahal Nabi Muhammad sedang sholat di Ka'bah, culang-ciling gitu. Ya. Oh, itu beda, itu cerita siapa? Abu Lahab. Ini melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian mendekat ke Nabi Muhammad SAW, mau menginjak lehernya. Tapi kemudian tiba-tiba Abu Jahal kayak orang ketakutan, mundur. Sampai orang-orang yang di sekitarnya itu kaget. Kenapa? Antara saya dan Muhammad SAW dan Muhammad ada parit dari api. Kata Nabi Muhammad, kemudian disampaikan setelah itu ke Nabi Muhammad, kalau seandainya Abu Jahal nekat mendekat, maka dia akan disambar anggota tubuhnya satu persatu oleh malaikat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu maksum, dilindungi dari kejahatan. Arti maksum, di antara arti maksum adalah dilindungi dari pembunuhan, dari kejahatan. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika melakukan sholat. Nah, kemarin sampai sini. Ini peristiwanya terjadi di mana? Di Makkah. Peristiwanya terjadi di Makkah. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik, masuk ke ayat abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Karena ini di Mekah dan masih jauh peristiwa Isra Mi'raj, kemarin pertanyaannya, apakah sudah ada sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya sudah ada. Pertama ya, sudah ada sholat, tapi bukan sholat fardu yang 5 waktu. Sudah ada sholat, tapi bukan sholat fardu yang 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana gerakannya? Gerakannya tidak ada kesepakatan di antara ulama. Jawabannya wallahu a'lam.
apakah gerakannya lengkap, ya, gerakan sholatnya lengkap seperti saat ini atau belum. Tapi boleh jadi kalau melihat di surat ini, boleh jadi misalkan gerakannya hanya sujud saja atau ruku saja, sebagaimana di akhir ayat surat Al-Alaq ini nanti disebutkan wasjud waqtarib, sujud dan iqtarib, mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hanya sujud saja. Dan bahkan sebelum awal-awal kenabian itu Nabi Muhammad turun setelah surat Iqra itu apa? Mudaththir, kemudian turun lagi surat Muzammil. Itu perintah apa? Perintah sholat. Sholat apa? Qiyamul lail, tahajud. Karena tahajud itu bagi fi haqqir Rasul, bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan sunnah bagi umatnya. Jadi sudah ada sholat, mungkin sholatnya sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Ya ayyuhal muzammil. Namun ada juga ulama, Imam Qatadah menyebutkan bahwa sholat yang dilakukan Nabi dan para sahabat selain tahajud sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu dua waktu di subuh dan di isya, 2 rakaat di waktu pagi subuh dan 2 rakaat di waktu petang. Surat Ghafir ayat 55 itu dalilnya ya. Sebelum 2 rakaat di waktu subuh dan isya, dalilnya Ghafir ayat 55. Ini kata Imam Qatadah, salah seorang ulama tafsir, bahwa sholat yang dilakukan selain sholat tahajud sebelum masa Isra Mi'raj atau sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu 2 rakaat di subuh dan 2 rakaat di isya. Dalilnya surat Ghafir. Beliau menyimpulkan ini dari surat Ghafir dan mungkin keterangan yang lainnya. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pada waktu pagi hari. Ya, subuh dan petang bukan isya. Itu berarti maghrib. Petang. Dasar dalilnya itu surat Ghafir ayat 55. Kemudian ada juga sholat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berserta para nabi pas peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Bertemu para nabi, kemudian Nabi Muhammad jadi imam. Sholat apa itu? Mas sekedar pengetahuan aja, sholat apa itu? Kan belum ada sholat 5 waktu. Lantas sholat apa yang dilakukan oleh sholat malam? Bisa jadi. Ya. Oh iya. Betul, bisa jadi. Karena ini juga pendapat ulama ya, yang dilakukan beliau dengan para nabi sebelum ketika naik ke langit, sebelum naik ke langit, sempat di Baitul Maqdis, Masjid Al-Quds, itu sholat, namanya sholat Tahiyatul Masjid. Sholat penghormatan terhadap Masjid Al-Aqsa, Al-Quds. Ini salah satu pendapat ulama. Ya. Intinya sholat 5 waktu belum ada, tapi sholat-sholat yang dilakukan pada saat itu, Qiyamul Lail itu wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunnah bagi sahabatnya. Ya, jadi Qiyamul Lail itu wajib bagi Nabi Muhammad dan sempat diwajibkan ketika awal-awal dakwah. Tapi kemudian bagi umatnya menjadi sunnah. Kemudian juga sholat, menurut Imam Qatadah, sholat 2 waktu, 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu petang. Dalilnya surat Ghafir. Dan juga ada sholat Tahiyatul Masjid yang dilakukan sebelum beliau naik ke langit. Jadi intinya, sholat ini sudah ada jauh-jauh hari sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan kalau pengen lebih jauh lagi, ya sholat ini syariat para nabi seluruhnya. Para nabi seluruhnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Sholat para nabi. Ya, jadi ayat-ayat yang berbicara tentang sholatnya para nabi dalam Al-Quran. Kita baca aja insya Allah. Sampai sini paham ya? Jadi sholat sudah ada. Baik, coba dibuka surat Ibrahim ayat 37. Dan dibaca artinya. Ibrahim ayat 37. Ibrahim surat berapa? 14. Coba dibaca. Ya. Ibrahim 37. Kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang sholat para nabi.
Surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Ya cukup, agar mereka melaksanakan sholat. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam ketika beliau mengantar istrinya dan Ismail kecil, bayi, menuju lembah yang tidak berpenghuni. Alasannya, tujuannya apa? Agar mereka mendirikan sholat. Artinya sholat sudah ada dengan format yang menyesuaikan. Bisa jadi sama dengan kita saat ini atau berbeda. Karena sholat itu kan secara bahasa artinya doa, berdoa, bermunajat. Bisa dengan sujud saja, ruku saja, dan seterusnya. Nah, ini sholatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ayat yang kedua, surat yang kedua. Nanti lengkapnya bisa dibaca. Nabi Ismail di surat Maryam ayat 55. Maryam ayat 55. Surat berapa tuh Maryam? 19. Nah, 19. Kayaknya pas dulu ngaji waktu kecil pada lulus Bu ya. Pelajaran ulumul Quran. Al-Fatihah, Makkiyah, Baqarah, Madaniyah. Saya enggak lulus. Menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Ayat 50. 50 dari 54 coba. 54 coba dibaca ulang. Ceritakanlah oleh Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar dirinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Ternyata zakat juga sudah ada. Ya, jadi Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail sholat, ada zakatnya. Ini sekedar untuk dalil aja, diingat ya. Jadi di Ibrahim 37, kemudian di Maryam 55, 54. Kemudian sholat Nabi Isa alaihissalam. Masih di Maryam ayat 31, boleh dibaca. Ya, Maryam ayat 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut-sebut dengan Yesus bagi umat Kristiani ternyata melakukan sholat dan menunaikan zakat, birrul walidain sama orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam. Itu Maryam ayat 31. Lanjut, Ali Imran ayat 43. Bukan hanya para nabi ya. Tokoh-tokoh penting dalam Al-Qur'an juga selain nabi juga sama. Pernah diperintahkan untuk sholat. Waliullah ya. Para waliullah bukan nabi. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ternyata ada sujudnya. Ada rukunya. Berarti mirip-mirip lah. Cuma rakaatnya berbeda. Boleh jadi berbeda. Ya. Ini sholat-sholat yang para nabi atau tokoh-tokoh selain nabi. Jadi kalau ada tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran dan didatangi oleh malaikat selain nabi, maka tokoh tersebut di bawah kenabian itu statusnya wali. Waliullah, kekasih Allah. Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi waliullah. Jadi kalau ingin tahu mana dalil adanya waliullah atau orang-orang kekasih Allah, dalilnya cari aja tokoh-tokoh yang Allah selamatkan, yang Allah berikan keajaiban, tapi selain nabi. Berarti Ashabul Kahfi itu wali. Maryam juga seorang wali. Ya, bukan mukjizat istilahnya, tapi karomah. Nah, wali itu yang seperti itu. Bukan yang aneh-aneh, yang bisa terbang, yang bisa ngasih bisa merubah batu jadi emas terus-menerus. Itu mah bukan wali, tapi sahir, penyihir. Baik. Sekarang kita masuk ke sholat. Di dalam sholatnya Nabi Musa. Sholatnya Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yusha atau Yosua, bukan Yusuf. Udah penghapus. Kemudian Nabi Ayub, kemudian Nabi siapa lagi? Isa, Uzair,
kemudian Nabi Uzair, atau dalam ini di Bible ya, di dalam Bible. Ezra, kemudian sholatnya Bani Israel. Bani Israel secara umum. Ya, bahkan bukan hanya di Al-Quran, tapi di dalam kitabnya orang Kristen sekalipun ada keterangan-keterangan tentang bagaimana sholatnya para nabi. Nanti silakan kalau mau dilihat di rumah, bisa penasaran gitu ya, atau di Google. Tiga puluh empat pasal 8 ayat 9. Di Taurat, Bible itu kan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Walaupun sudah dirubah, tapi di dalamnya ada mungkin 20% sisa-sisa kebenaran yang berbicara tentang bagaimana Nabi sholat, bagaimana dan seterusnya. Di Keluaran pasal 34 ayat 8, 9. Bunyinya begini. Ini sholatnya Nabi Musa. Bunyinya begini. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Berlutut ke tanah. Ngapain berlutut? Ruku. Ke tanah lalu sujud menyembah. Ngapain kira-kira formasi seperti ini? Sholat. Berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ini sisa-sisa kebenaran yang ada di dalam Bible, Taurat dan Injil di kitab Keluaran pasal 34 ayat 8 sampai 9. Kalau penasaran nanti bisa diakses. Ya, saya entah bagaimana orang-orang pendeta itu sering menafsirkan padahal cukup jelas ya. Nabi Sulaiman juga sama. Sholat, berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya kitab Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Kemudian Sulaiman berdiri di hadapan jamaahnya. Kemudian ditengadahkanlah tangannya ke langit. Apa ini? Berdoa. Dan sholat itu artinya doa. Begini, berdoa. Ya, kitab Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Ini buat informasi aja, karena ini semua disebutnya Israiliyat. Ini semua disebutnya Israiliyat. Berita-berita atau kabar-kabar tentang umat terdahulu, termasuk Nabi terdahulu, yang bersumber dari Bani Israel. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, kata Nabi Muhammad SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan didustakan. Ya, la tusaddiqu, jangan dibenarkan. Oh iya benar, ini benar. Tapi juga jangan didustakan. Boleh dibenarkan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada hadis lain kata Rasul, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kata Rasul, silahkan kamu ngomongin tentang Israiliyat, gak masalah, gak apa-apa. Selama sudah divalidasi, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Bunyinya seperti itu. Sulaiman berdiri di hadapan jamaahnya, kemudian menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan seterusnya. Ini Israiliyat ya, sekali lagi. Israiliyat itulah tusaddiqu wa la tukadzibu. Sikap kita sebagai seorang mukmin. Tidak dibenarkan tapi juga tidak didustakan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka hadithu wa la haraj, kata Rasul. Silahkan kamu obrolkan, sebarkan, tidak perlu khawatir, nggak ada masalah. Paham ya? Jadi ini supaya penguat iman kita sebagai seorang muslim, ternyata apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah syariat terdahulu. Ya. Bukan hal yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi juga dibawa oleh para nabi yang lain. Sehingga sholat itu merupakan kebenaran. Lanjut. Yusha bin Nun. Joshua. Tahu Joshua? Ada dengar namanya Joshua, itu nama nabi. Joshua yang diobok-obok itu nama nabi. Itu nama nabi. Namanya Nabi Yusha. Kalau kita bilangnya Yusha di hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat
Ahmad. Nabi Yusha ini disebutkan dalam hadis dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan namanya. Surat Al-Baqarah. Ini cerita tentang Nabi Yusha di surat Al-Baqarah. Oh beda, Yusuf. Hadhil qaryah. Ayatnya ini nih. Surat Al-Baqarah ayat 58. Ayat 58, nggak usah dibaca. Ini catat aja. Ini cerita tentang Nabi Yusha, Nabi Joshua. Beliau itu adalah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa wafat dan tidak berhasil masuk ke Baitul Maqdis lewat jalur Gunung Sinai. Pada saat itu Bani Israel nolak, nggak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, kamu berangkat aja sama Tuhanmu, kami mah nongkrong di sini. Ntar kalau udah beres perang, kami masuk. Kata Bani Israel. Akhirnya di sana hanya ada beberapa gelintir orang yang siap. Ya, di antaranya ini Yusha ini. Dan belum jadi nabi. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, beliau diangkat menjadi nabi. Dan diabadikan bukan namanya, kisahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 58 ketika mau menaklukkan Baitul Maqdis. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menahan matahari untuk tenggelam illa li Yusha. Kecuali untuk Nabi Yusha bin Nun hari ketika mau menaklukkan Baitul Maqdis. Karena besoknya mau hari Sabtu kan tolak ukurnya matahari. Kalau matahari tenggelam berarti sudah mau masuk hari Sabtu. Sabtu itu, Sabat itu hari yang sakral bagi orang-orang, bagi Bani Israel. Ya, nggak boleh ada peperangan. Sehingga pada saat itu Yusha berdoa, ya Allah tahan dulu mataharinya agar jangan tenggelam. Peranglah akhirnya masuk ke Baitul Maqdis. Nah, di Yusha pasal 5 ayat 14 disebutkan di situ, lalu sujudlah Yusha dengan mukanya ke tanah. Ngapain? Sujud jelas. Menyembah. Lagi ngapain? Sholat. Ini ayat-ayat yang tidak perlu penafsiran sudah sangat jelas. Dan saya dapat kabar bahwa di kayak BPK Penabur dan lain-lain, ayat-ayat perjanjian lama ini nggak dibahas. Di skip ayat-ayat seperti ini. Karena ini cukup jelas. Kalaupun ada yang nggak sengaja kebahas, itu ditafsir-tafsirkan. Ngapain coba ruku sujud? Pertanyaannya, apakah mereka, orang-orang Kristen di gereja itu ruku dan sujud? Ya ada, nyanyi-nyanyi. Nyanyi dari mana? Dalilnya kalau kita kan. Bid'ah. Bid'ah yang dilakukan oleh mereka. Iya. Beda. Yang dilakukan oleh mereka. Padahal Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajarkan cara berdoa dengan cara bernyanyi-nyanyi. Yang ada ruku, sujud. Ruku, sujud, menyembah, dan seterusnya. Begitu pula nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Isa. Ini semua nabi Bani Israel. Keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Semua nih. Baik. Nabi Ayub. Ustaz, kalau haleluya itu dari nyanyinya dari Bible atau ngarang sendiri? Nah, wallah alam. Ada yang mengatakan haleluya itu nggak tahu cocokmologi atau bagaimana. Allahu ya Allah. Allahu ya jadi haleluya. Tapi nggak tahu. Saya belum melihat kalau haleluya itu dari mana asal katanya. Ya. Nah, ortodoks itu ada kesamaan dengan Islam, sholat. Dia sholat, melakukan sholat di subuh hari. Gerakannya pun mirip-mirip. Dan jangan, ya, berapa? 8 kali kan? Nah, pakai cadar. Pakai nikob mereka. Di Yahudi juga. Tasbihnya sama dengan tasbih umat Islam. Sholatnya, betul. Ortodoks itu kalau di Mesir namanya Koptik, Kristen Koptik, dan mereka itu di sana ada namanya ulama atau pendeta namanya Makrom Abid. Makrom Abid ini hafal Quran, tapi tetap pendeta Kristen, hafal Quran. Di Indonesia juga ada Ortodoks. Ya, kita sama mereka mah hampir, mereka TK. Dia Fadilah Hafiz. Jago bahasa Arab. Sekarang menyerang Islam. Biasanya Ortodoks itu sama kayak Katolik. Mereka akrob, lebih dekat kepada orang Islam, maksudnya lebih mencintai orang Islam. Nggak tahu kalau yang ini nyerang salah kaprah. Karena kalau di Mesir sendiri, orang-orang Koptik itu biasanya simpati terhadap orang Islam. Terusnya menyelamatkan mereka dari cengkraman Romawi. Siapa? Amru bin As. Amru bin As, sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu disiksa segala macam orang-orang Mesir. Kemudian datang Amru bin As. Sebagian besar masuk Islam, sebagian besar tetap pada agamanya, yaitu Kristen Ortodoks atau Kristen Koptik.
Dan ada di antara istri Nabi Muhammad yang juga agamanya agama Kristen Koptik. Siapa? Maria Qibt. Qibt itu artinya Koptik. Kalau bahasa apanya lah istilahnya. Makanya Jib, land of Jib, land of Jib, negerinya orang-orang Kipti atau Koptik, Kristen Mesir. Kalau gereja dan juga banyak di sinagog, ya, sinagog dan seterusnya. Jadi orang Kristen Ortodok ini apa ya istilahnya mah? Agama kagok. Iya kagok, ada sholat atau satu masuk Islam, ya, termasuk Yahudi. Ya tinggal syahadat udah selesai. Di kita juga ada sholat 5 waktu, di mereka mah 8 waktu, kita 5 waktu lebih sedikit gitu kan. Karena gengsi. Tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Isa itu nggak ada lagi katanya. Ya. Karena bukan keturunan Bani Israel. Kalau itu Yahudi, lebih ke Yahudi. Yahudi itu nggak mau ngikutin Nabi Muhammad karena gengsi. Tapi Yahudi berbeda dengan Kristen. Yahudi itu agama kayak Islam, monoteis. Tidak menyembah selain Allah. Cuma mereka punya penyebutan lain kepada Allah selain Allah. Ada yang Hashem, ada menyebutnya dengan siapa? Yahweh dan seterusnya. Tapi intinya mereka tidak syirik. Sehingga kemarin saya sebutkan di YouTube juga banyak orang-orang Yahudi itu kalau mau beribadah boleh di masjid secara fikih, tapi haram hukumnya di gereja. Kenapa? Karena orang-orang gereja atau Kristen itu musyrik. Dalam pandangan mereka sekalipun musyrik. Nanti coba bisa lihat di YouTube itu namanya Rabia Tovia Singer namanya. Saya senang banget lihat dia. Dia simpati terhadap umat Islam. Ya, simpati terhadap umat Islam, cuman ya sayang belum dapat hidayah. Sangat-sangat simpati dengan umat Islam. Dan malah menyerang orang Kristen. Kristen itu musyrik, kami itu nggak musyrik kata mereka. Kalau itu ada tembok ratapan? Apa? Ada tembok ratapan. Lagi-lagi tembok ratapan itu jijiunan. Jijiunan itu hal-hal yang dibuat-buat oleh mereka. Betul. Kayak gini aja, kayak gini. Kan pada dasarnya kitab mereka itu Taurat. Tapi sekarang ada kitab baru. Namanya Talmud. Nah, Talmud ini sebenarnya apa sih? Bukan kitab suci. Kumpulan hikmah, kumpulan perkataan para rabi, para ulama mereka yang pada akhirnya dijadikan pegangan. Kalau kita mah hadis lah. Hadisnya. Nah, orang-orang Yahudi Zionis ini banyak berpegangan pada Talmud. Masalahnya, Talmud ini ditulis pada masa-masa paceklik. Bukan paceklik. Pada masa-masa ketika Bani Israel sering diusir. Pindah ke sini diusir, disiksa, segala macam. Sehingga yang menulis ini terpengaruh oleh kondisi. Akhirnya apa yang ditulis dalam kitab Talmud? Salah satu isinya, orang selain Yahudi adalah goyim, kafir, dan nyawanya lebih rendah daripada kecoa. Boleh dibunuh. Membunuh mereka sama dengan ibadah. Isinya mengerikan. Memakan kotoran di jamban itu berpahala. Seterusnya. Nanti saya lihatin. Saya kirimin pokoknya. Ngeri lah pokoknya. Ngeri. Mencuri orang-orang goyim itu berpahala. Makanya apa yang dilakukan orang-orang Yahudi atau Israel kepada orang-orang Palestina ya sangat masuk akal. Rujukannya Talmud. Bukan Taurat, bukan Torah. Udah bukan manusia. Ini Talmud. Dan mereka berbangga dengan Talmud. Ketika mereka turun perang, mereka mengatakan demi Tuhan, demi untuk membela Talmud, untuk membela Al-Quran. Orang Islam ketika turun perang, orang-orang Mesir segala macam, nasionalisme. Jargonnya bukan lillahi ta'ala, bukan. Jadi yang dimenangkan siapa? Orang-orang Israel. Ya, mereka memegang teguh agama mereka. Kan coba nanti ada yang menarik juga ya di Amerika itu. Orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi di Amerika itu kerjaannya pemakan bansos. Bantuan sosial. Mereka malas kerja dan nggak punya kerjaan. Kerjanya ngapain? Menghafal Taurat. Baca segala macam. Keagamanya kuat. Tapi sayangnya mereka tidak kerja. Ya, pemakan bansos. Cuman satu sisi, kenapa mereka kuat? Karena mereka memegang teguh agamanya. Nggak malu di depan umum. Yahudi segala macam dan seterusnya. Sebaliknya kita umat Islam malu. Ya. Kitab Ayub, pasal 1 ayat 5, ayat 20. Nah, nanti bisa dilihat kalau mau ya. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian Ayub sujud dan menyembah. Ayub sujud dan menyembah. Artinya apa? Sholat.
Salat Nabi Isa alaihissalam, salat berjamaah. Salat berjamaah. Ini ada di kitab Matius. Siapa itu Matius? Matius ini Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang 11 itu, ya. Hawariyun yang biasa memakai baju apa? Baju kasar dari kain wol. Karena memang ciri khas Nabi Isa alaihissalam itu apa ya kalau zaman sekarang itu tawadu, bajunya kayak orang-orang sufi lah. Kemudian omongan Nabi Isa itu lebih banyak perumpamaan sehingga terkadang kurang dipahami oleh para pengikutnya. Banyak kiasan-kiasan. Nah, boleh jadi. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini kenapa dibenci oleh para rabi Yahudi? Karena sejak kecil sudah jadi bintang, sudah mencuat, sudah hafal Taurat. Sehingga banyak yang jelas. Akhirnya ketika dewasa, beliau ngadain pengajian di mana-mana, selalu dikejar-kejar oleh para rabi ini. Dan ada satu rabi, bukan rabi, ada sekelompok orang Yahudi yang bersekongkol dengan satu raja namanya Raja Pilatus pada saat itu. Pilatus Romawi, ya, untuk membunuh orang Nabi Isa alaihissalam. Pembunuhannya terjadi ketika malam hari. Dan lucunya ketika mau ditangkap itu, si para pasukan-pasukan itu Romawi bertanya, mana yang di sini yang namanya Isa? Mana yang namanya? Kok sampai nggak kenal orang sekenal itu? Mana yang namanya Isa? Terus ada seorang yang mendorong, nih katanya. Nah, kata ulama boleh jadi yang didorong itu diserupakan wajahnya. Dan ternyata itu ada di dalam Injil sendiri, bahwa salah satu mukjizat Yesus adalah merubah bentuk wajah. Bukan kata Al-Quran. Kata kitab Injil merubah bentuk wajah, yang mana ini sesuai dengan Al-Quran. Ya, bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan Isa tidak qataluhu, tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan wajahnya dengan yang lain, yang mana itu mengarah pada pengkhianat Yudas Iskariot, yang memberitahu tempat intel lah bahasanya mah, yang beritahu tempat pengajian Nabi Isa pada saat itu. Tapi kemudian yang jadi korban adalah Yudas Iskariot sendiri yang disalib. Setelah disalib, para nabi itu di mana-mana kalau menghadapi eksekusi mati bakal ridho. Gambarnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar, apakah jangan saya takut dibakar? Ada cerita seperti itu? Enggak, udah ikhlas aja dibakar, ternyata apinya menjadi dingin. Nah, ini orang yang disalib ini yang membuktikan bahwa orang disalib ini bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus, ngeluh dan teriak-teriak, Eli lama sabakhtani. Eli lama sabakhtani. Eli ini Allah. El itu Allah. Immanuel, iman kepada Allah. Immanuel. Eli lama sabakhtani. Allah, kenapa engkau meninggalkan saya? Ngeluh itu. Allah, kenapa engkau meninggalkan saya? Ngeluh. Loh, kok Nabi ngeluh? Berarti bukan Nabi. 2 jam kemudian, aduh tolong, saya haus. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu di dalam kitab Injil mereka sendiri pernah puasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Ini baru 2 jam sudah ngeluh. Berarti yang disalib bukan. Di kitab mereka sendiri, bukan di kitab kita. Nah, ini di Matius 26 ayat 9 ini menarik nih. Disebutkan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud. Salat apa ini? Berjamaah. Maju sedikit, jamaahnya ada di belakang, lalu bersujud. Salat ngapain? Salat berjamaah. Bukan cocokmologi ini, mau gimana? Maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Kemudian ada yang lain di Matius ayat pasal 1, Markus. Maaf ya, ini bukan orang Kristen, cuman supaya ini aja, supaya nggak termakan oleh seandainya orang Islam di pedalaman punya pemahaman seperti ini, nggak akan mau disogok sama Indomie. Nah, ini mah agama kadaluarsa. Ya. Markus pasal 1 ayat 35. Ini sholat subuh Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya begini. Bahkan nanti saya coba share slide-nya pakai bahasa aslinya. Bahasa Aramaik.
Bahasa Nabi Isa itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa kuno orang Suriah. Ini bahasa ibu Nabi Isa. Karena saya penasaran, ini kok kayaknya mirip-mirip. Ternyata saya mendapati bunyinya begini, pagi-pagi buta, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Masalahnya kan terjemahan, kalau Injil yang ada di Indonesia itu, Bible itu sudah terjemahan. Saya coba dicari ke bahasa aslinya. Bunyinya seperti ini, mesalli. Mesalli ini ternyata sama dengan bahasa Arab musollian. Isim fa'il. Solla, yusolli, musollian. Musolla itu tempatnya, orangnya disebut musolli. Dan dia melakukan sholat di sana. Sholat apa kalau pagi-pagi? Sholat subuh. Ini dalil Nabi Isa melakukan sholat subuh. Lanjut. Nah ini yang paling bagi saya ini paling mengagetkan. Ya. Di kitab namanya Kitab Nehemia 8 pasal 8 ayat 6. Bunyinya begini nih. Tentang Nabi Uzair. Bahasa sananya Ezra. Jadi Ezra itu Nabi Uzair. Nabi Uzair disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya. Di surat Al-Baqarah. Yang Allah wafatkan 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi. Dan ditanya, kamu mati berapa lama? Kata Nabi Uzair, saya hanya tidur sehari atau setengah hari. Mi'ata'am. Ada Al-Kahfi juga yang Uzair ibnullah. Mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Tuhan dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan, lalu Ezra, perhatikan nih, memuji Tuhan. Ezra atau Uzair memuji Tuhan. Memujinya bagaimana? Allah Maha Besar. Ngapain? Allah Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Allahu Akbar. Terus ada yang menyambut amin, amin sambil mengangkat tangan. Takbir. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini mah sholat full. Allah Maha Besar, orang-orang menyaut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yang terakhir, sholatnya, namanya di Kitab Keluaran. Kitab Keluaran, pasal 12, ayat 2. Nah, jadi kalau ingin mengetahui, di dalam kitab Bible, jejak-jejak sholatnya para nabi, ini ada ayatnya. Saya pernah ke Aqsa. Ya. Nah, di Aqsa itu ada beberapa tempat kayak semacam makom-makom gitu. Ya. Nah, itu maksudnya gimana sih makom? Kayak gimana tuh? Jadi ada tempat makom. Ya. Apa? Ya. Makom itu bukan makam. Ya. Makom kalau di Mekah juga kan di Masjidil Haram ada makom Ibrahim ya. Makom itu biasanya tempat peninggalan, tempat berdirinya para nabi. Di situ makom apa? Saya belum pernah ke sana. Ada makom apa saja? Makomnya Nabi Isa. Ya, berarti pernah tempat berdirinya Nabi Isa alaihissalam. Peninggalannya. Terus juga ada jadi kayak makam kayak peti itu, Ustaz, yang itu tuh apa sih sebenarnya? Oh, kayak peti. Kayak peti yang panjang. Kuburan berarti. Ya, kuburan kalau itu. Kalau makom bukan kayak peti, kayak tempat biasa aja, itu tempat berdiri kuburan. Nah, kalau setahu saya kalau kuburan Nabi Isa alaihissalam itu atau kuburannya Yesus bagi orang Kristen itu di gereja namanya gereja Qiyamah, Kanisatul Qiyamah. Sama di Al-Quds juga, tempatnya bukan di Masjid Al-Aqsa, tapi di gereja Qiyamah namanya, gereja kiamat. Gitu. Tempat-tempat yang lain kayak kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di dalam Israel, bukan di Palestinanya. Entah di mananya gitu. Sama mereka dijaga juga. Maksudnya jarang kelihatan gimana? Makamnya dengan kuburannya itu kadang suka sebenarnya bukan sini makamnya. Oh, ada beberapa yang khilaf. Ada beberapa yang diperselisihkan. Ya ini katanya kuburannya Nabi Adam ada di India, tapi ternyata atau Hawa ada di India, tapi ternyata juga ada di Jeddah, makanya di Jeddah. Makanya kenapa Jeddah itu disebut dengan Jeddah, berasal dari kata Jaddah yang artinya nenek. Wallahu alam tuh, kebenarannya bagaimana wallahu alam. Atau mungkin harus ke pakar sejarawan ya. Bahkan jangankan makam para nabi, makam ini saja, siapa cucunya Nabi yang dipenggal itu siapa? Husain ya. Husain itu diperdebatkan, katanya ada di Karbala, tapi ternyata di seberang Masjid Al-Azhar itu ada namanya Masjid Husain. Di situ katanya ada kuburan Husain juga.
silih saling mengaku satu sama lain. Nah, kebenaran yang sesungguhnya wallahu alam itu harus dicek oleh sejarawan gitu ya. Ya memang betul banyak kuburan di daerah, pokoknya episentrumnya itu tempatnya itu di Timur Tengah lah. Di Mesir disebut dengan Ardul Anbiya karena di situ pernah ada Nabi Soleh, Nabi Musa AS. Bahkan kuburan Nabi Musa itu, nah kalau kuburannya Nabi Musa kemungkinan besar betul di situ. Karena Nabi sendiri yang pernah ngomong, kalau engkau ke Sinai, engkau akan melihat di situ ada pasir pasirnya warna merah, maka disitulah Nabi Musa dikubur. Dan sekarang sudah jadi bangunan kuburan Nabi Musa. Nah ini itu tepat, itu memang kuburannya Nabi Musa AS. Adapun nabi-nabi yang lain boleh jadi sebagiannya diperselisihkan. Gitu. Kayak Nabi Soleh ada di situ di Mesir, Nabi Adam di Allah alam di Saudi atau di mana. Di Palestina banyak ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Ya, sholatnya kaum Israel, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saya kira cukup ya keterangan-keterangan tentang para nabi di Bible yang menunjukkan bahwa sholat ini syariatnya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu sholat juga di Ka'bah sebelum turunnya perintah untuk sholat 5 waktu Isra Mi'raj. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Ya, sedangkan Abu Jahal menganggap bahwa itu bohong, bahwa itu dusta. Maka yang salah siapa? Yang salah jelas Abu Jahal. Ya. Nabi Muhammad SAW berada dalam kebenaran dan petunjuk, tidak seperti yang dituduhkan Abu Jahal dan sebangsanya. Bahwa Muhammad sudah membawa ajaran-ajaran di luar nenek moyang. Padahal nenek moyang bangsa Arab siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, yang mana mereka keduanya sholat. Entah bagaimana, entah bagaimana kok jadi nyembah berhala, nggak nyambung. Ternyata kan nyembah berhala itu oleh siapa? Lu'ai itu. Masih ingat tuh? Amru bin Lu'ai. Ya. Yang pertama kali mengadakan tradisi penyembahan berhala itu Amru bin Lu'ai, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aku melihat Amru bin Lu'ai menyeret ususnya di neraka. Karena melakukan bid'ah. Bid'ah yang terbesar itu adalah bid'ah dalam perkara akidah. Nah, hal-hal lain kalau di luar perkara akidah, kayak misalkan kunut bid'ah, Imam Ahmad mengatakan kunut bid'ah, maka maknanya bukan bid'ah seperti dalam akidah. Maknanya makruh. Harus catat ya. Kalau ada ulama mengatakan kunut bid'ah, itu maksudnya bukan bid'ah seperti dalam masalah akidah, yang mana maknanya haram. Tapi di sini makruh. Kunut bid'ah. Lafal usolli bid'ah. Maknanya bukan bid'ah seperti dalam akidah. Paling banter itu makruh. Ya, tidak disukai. Gitu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kecuali untuk orang yang lupa atau sering lupa dalam sholatnya, maka dianjurkan untuk melafalkan niat. Nawaitu atau usolli. Tapi ingat, semua sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa melafalkan usolli itu bukan niat. Itu melafalkan niat. Ketika seseorang melafalkan niat tapi tidak menghadirkan dalam hati, tetap sholatnya nggak sah. Jadi niat yang sebenarnya dilakukan itu bukan sebelum, tapi berbarengan ketika mengangkat takbir. Bersihkan dalam hati bahwa saya, minimal kata ulama, satu yang harus diingat. Sholat apa, kemudian jenisnya apa, sunnah atau wajib. Contoh, nawaitu sholat al-isya fardhon. Bersihkan. Isya, fardu, selesai. Sah sholatnya. Adapun ucapan usolli, itu bukan niat. Hanya membantu untuk ngingetin, bentar lagi mau sholat, ayo niat. Bersihkan dalam hati. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya niat itu dibersihkan dalam hati. Bukan diucapkan dengan lisan. Itu niat. Paham ya? Jadi inilah sholat syariatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi lanjut ayat 11 ayat 12. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang itu berada di atas kebenaran? Terjemahannya apa kalau di Quran? Di Al-Quran. Di mushaf yang ibu pegang apa terjemahannya? Yang dilarang atau yang melarang? Kalau yang dilarang itu berarti siapa? Tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti dipertanyakan ini kan, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu atau Muhammad itu berada di atas
kebenaran, atau amaro bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Bagaimana pendapatmu sekiranya dia yang dilarang itu berada dalam kebenaran? Ternyata ini ada dua tafsir. Bisa yang dimaksud dalam ayat ini, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu Abu Jahal merasa berada di atas kebenaran, atau merasa bahwa dia adalah orang yang bertakwa? Atau tafsiran kedua, bagaimana jika yang dilarang itu Muhammad, ternyata dia yang benar dan dia yang bertakwa. Nah, jadi ayat ini sebetulnya ada yang mengatakan masih ditujukan untuk Nabi. Bagaimana jika, walaupun ada penafsir yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal, sehingga maknanya begini. Bagaimana pendapatmu jika orang itu, maksudnya Abu Jahal, merasa benar, dan inilah pendapat kebanyakan ulama tafsir. Karena lagi ngomongin siapa? Abu Jahal. Nah, ini kalau kebanyakan. Walaupun nanti kita akan bahas dua-duanya insya Allah. Pendapat yang pertama dulu. Pendapat kebanyakan ulama. Kata aro'aita di sini, tadi saya sudah sebutkan, kalau dalam Al-Quran, terutama di surat ini, menunjukkan keheranan dengan sikap Abu Jahal. Aro'aita. Kamu nggak lihat? Coba perhatikan. Bagaimana si Abu Jahal ini sikapnya ketika mendengar Nabi Muhammad SAW mau sholat. Aro'aita in kana 'alal huda. Sampai-sampai dia sangat lancang mau nginjek lehernya Nabi Muhammad. Apakah dia merasa bahwa dirinya ada pada kebenaran? Atau merasa bahwa dirinya itu lebih benar? In kana 'alal huda. Tapi di sini pakai in. In dalam bahasa Arab, in. Kan ada iza, apabila, in itu sekiranya, bila, jika. In itu dalam bahasa Arab kalau digunakan maknanya mengisyaratkan keraguan. Artinya diragukan si Abu Jahal ini berada dalam kebenaran. In kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda? Tidakkah kamu melihat orang yang melarang itu? Sekiranya memang dia itu berada dalam kebenaran, keraguan. Kenapa? Karena menginjak leher itu, sikap berlebihan seperti itu, jelas-jelas bertolak belakang dengan kebenaran. Kalau ia memang misalkan Nabi Muhammad itu memang salah gitu apakah pantas lehernya diinjak? Hatta kita sekalipun kan tidak melarang orang yang ibadah di gereja. Jadi jelas orang semacam ini tidak berada di atas kebenaran, pun tidak termasuk orang yang bertakwa. Lanjut ayat berikutnya. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Di dalam surat ini ada 3 kata aro'aita. Maknanya selain mengungkapkan keheranan sekaligus hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiburan bagi Nabi sekaligus ungkapan untuk menyatakan keheranan terhadap tingkah laku si Abu Jahal ini yang bersikeras kekeh dalam kezoliman dan kekafiran. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara? Apakah si orang kafir ini, si Abu Jahal ini tidak tahu kalau Allah itu maha melihat? Jadi kan antep, biarin aja. Apakah dia tidak berpikir bahwa Allah itu maha melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan? Kadzdzaba wa tawalla. Lihat surat Thaha ayat 48. Surat Thaha ayat 48. Boleh dibaca. Surat 20 ayat 48. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memenuhi. Nah, ada kesamaan kata di sini. Di surat Al-Alaq, ara'aita in kadzdzaba wa tawal. Tidakkah kamu lihat bagaimana jika si Abu Jahal ini ternyata kadzdzaba wa tawalla, boro-boro berada di atas kebenaran, si Abu Jahal malah kadzdzaba, mendustakan, wa
wa tawalla. Di surat Thaha ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna qad uhiya ilaina, sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya annal adzaba, azab itu diperuntukkan untuk man kadzdzaba, mendustakan, dan watawalla. Watawalla itu ngabalir. Ngabalir itu apa? Berpaling ketika dia sudah tahu kebenaran ada di hadapannya, sudah paham. Cuman dia berpaling, masa bodoh. Nah, Abu Jahal ini dibantah bahwa statusnya itu, dia merasa bahwa dia paling benar, ternyata Allah menyematkan status bahwa dia sesungguhnya adalah orang-orang termasuk orang yang kadzdzaba wa tawalla. Ala man kadzdzaba wa tawalla. Baik. Nah, opsi kedua, tafsir kedua, ara'aita in kana 'alal huda, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika orang yang mau diinjak lehernya itu ternyata orang yang benar? Maka sesungguhnya kelakuan Abu Jahal ini lebih parah. Kalau tahu bahwa Muhammad ini benar, kemudian dia masih mau nginjek lehernya hanya karena dia sholat, keterlaluan. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika sholat nggak bawa perlengkapan, nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa, hanya ingin sujud, tapi ancamannya luar biasa. Kemarin saya mengatakan bahwa ini tidak sebanding antara ancaman dan reaksi. Ancaman nggak ada ancaman malah, mau sujud, tapi reaksinya berlebihan. Nah, orang seperti ini jelas-jelas tidak patut dikatakan sebagai orang yang beragama atau orang bertakwa atau orang yang soleh, gitu ya. Kayak kita misalkan ada orang mau, apakah pantas ketika ada orang mau sholat atau mau ibadah ke gereja, bukan sholat, ibadah ke gereja di negeri yang mayoritas muslim ini, kemudian kita intimidasi? Nggak boleh. Nggak ada aturannya dalam agama Islam, dan memang itu dilarang. Ya. Jadi selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak memerangi kita, maka hukumnya haram untuk memerangi, menzolimi orang-orang di luar Islam. Ya, nggak ada kaidahnya, nggak ada aturannya bom, tiba-tiba ngebom orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kecuali kalau konteksnya lagi perang. Lagi perang, jelas. Kenapa? Karena mereka sudah zolim. Jadi yang sesungguhnya yang Islam perangi itu bukan karena agamanya, tapi karena zolimnya. Ada orang Kristen, Yahudi, kalau mereka pro sama kita, ya nggak diperangi. Bareng-bareng kita perang. Memerangi siapa? Memerangi zolimnya. Bukan karena agamanya, tapi karena zolimnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana Suriah pada saat itu yang dikuasai Romawi, kemudian Palestina yang dikuasai Romawi, didatangi oleh sahabat Khalid bin Walid, Amr bin As, penduduknya Kristen yang dibunuh. Apakah penduduknya dibunuh? Nggak dibunuh, dibiarkan penduduknya. Yang dibunuh siapa? Prajurit Romawinya. Setelah itu beres, kemudian ditawarin. Ini bagaimana nih, sekarang sudah ditaklukkan, Anda mau masuk Islam atau enggak? Didakwahi. Ternyata hampir 90% penduduk Mesir, Suriah, pengen masuk Islam. Tersisa beberapa gelintir aja yang nggak mau masuk Islam. Bagaimana? Apakah dibantai? Enggak. Tapi yang kekeh pada agama mereka boleh tinggal di negeri Islam ini dengan syarat membayar jizyah atau semacam pajak upeti yang mana besarannya jauh lebih kecil daripada pajak. Kalau pajak di Indonesia mah udah kayak pajak, ya, majek ya sama, udah besar sekali. Jizyah itu beda jauh dengan pajak. Jizyah itu diperuntukkan bagi laki-laki yang kuat yang bekerja. Wanita, anak-anak, lansia tidak dibebankan jizyah. Kalau kita mah kan tidak melihat wanita ini. Yang penting punya motor, yang penting punya rumah, dipajak terus-terusan. Dan itu pajaknya dikorupsi lagi. Kan kesel. Nah, jizyah ini berbeda. Ya. Jadi orang-orang Kristen di Mesir masih ada. Orang Kristen di Palestina masih ada. Umar bin Khattab ketika masuk ke Palestina disuruh sholat di gereja, nggak mau kan? Ya, sholat di sampingnya. Kenapa? Kemarin saya cerita. Karena kalau seandainya Umar bin Khattab waktu itu mau sholat di gereja, nanti kata Umar, orang-orang setelah saya akan mengklaim, Umar pernah sholat di sini, hancur akan gerejanya, bangun masjidnya. Akhirnya Umar milih keluar dari gereja tersebut dan sholat di samping gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Ternyata ada masjid namanya Masjid Umar, letaknya persis di samping gereja. Benar. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Jadi kalau berbicara tentang masalah toleransi, udah beres lah umat Islam. Alhamdulillah, ya. Tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Karena agama menzolimi orang lain. Ya. Kita lihat di Myanmar bagaimana Muslim umat Islam, siapa tuh? Umat Islam apa namanya? Rohingya dibunuh oleh para pemuka Buddha. Kalau ia memang Buddha ini ajaran kasih, pertanyakan ini. Kasih dari mana? Karena umat Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk membunuh orang lain. Ya, jangankan membunuh, menzolimi aja tidak boleh. Dan ini akan dibahas insya Allah nanti di hadis ke-13 Arba'in. Bagaimana
Islam ini memuliakan manusia. Ya. Jadi batasannya bukan lagi muslim. Manusia itu harus dimuliakan. Tubuhnya ini mulia. Makanya dalam peperangan sekalipun, kata Rasul SAW, ittaqil wajah. Ada satu keterangan yang menyatakan, ittaqil wajah. Kalau kamu mau menyerang, jangan menyerang wajah. Karena wajah itu identitas. Majma'ul mahasin, tempatnya identitas. Sehingga nanti kalau ada orang-orang yang mau menjenguk atau melayat atau mengambil mayat-mayat anaknya atau siapanya, masih dikenali, oh ini. Jadi nggak boleh serang wajah. Iyyakum wal muslah, kata Rasul. Janganlah kamu memutilasi. Karena tubuh manusia itu kemuliaan, mulia gitu. Nggak boleh diapa-apain. Kalau mau bunuh, bunuh udah, selesai, tinggalkan. Nggak boleh diambil telinganya, nggak boleh apa untuk dijadikan souvenir, na'udzubillah. Nah, kan apa yang dilakukan oleh Zionis atau Yahudi di Palestina, anak-anak banyak yang hilang organ tubuhnya. Ya kan? Pergi, disandra, balik lagi, hilang anggota tubuhnya. Dijual gitu. Ini ajaran macam apa Yahudi ini? Dalam Islam nggak boleh haram. Paham ya? Bagaimana? Saya kadang-kadang suka, Masya Allah Islam tuh seindah ini gitu ya. Tapi tidak ada yang, bukan tidak ada, sangat jarang dipromosikan. Ya. Orang Kristen aja berani, ini agama kasih. Ya, kayak orang Islam, teroris, segala macam. Mananya yang teroris? Apakah mereka tidak mengenal? Mana yang teroris? Nggak ada teroris. Justru mereka dalam sejarah ya. Perang salib, ketika orang salib masuk ke Al-Quds, 7 hari dalam waktu seminggu saja, ratusan ribu manusia sudah seperti ditumpuk seperti piramida. Dan air menggenang sampai ke laut. Air darah maksudnya, menggenang. Itu yang dilakukan para orang-orang salib, tentara Hospitaller, membunuh umat Islam di Andalusia dan seterusnya. Umat Islam nggak pernah seperti itu. Alhamdulillah dalam sejarah. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Ya, karena kenapa? Karena walaupun kita dalam kebenaran, tidak melegalkan atau membolehkan cara-cara seperti itu. Justru kalau kita tahu dalam kebenaran, yang namanya kebenaran itu hanya butuh dipromosikan, titik. Tidak butuh ditegaskan dengan kekerasan. Atau tidak butuh ditegaskan dengan Indomie dan lain-lain. Supaya mereka masuk, supaya dapat follower banyak, nggak usah. Karena yang namanya emas itu berharga. Nggak butuh dipromosikan, semua orang sudah tahu. Ya, emas itu berharga. Gimana? Hukumnya? Ya, boleh asal sudah mendapatkan restu dari pemilik tubuhnya atau walinya. Tapi yang dilakukan Israel itu kan mencuri. Ya, mencuri. Maksudnya ngambil tubuh orang lain tanpa kerestuan dari walinya, itu sama dengan mencuri, kan nggak boleh. Tapi kalau misalkan ini boleh direlakan segala macam. Namun sebetulnya kalau Islam itu walau alam ya, itu bab kedokteran sangat menjaga tubuh ini. Sesar saja itu syaratnya harus, kalau ketat, kalau ngikutin cara ulama, harus ada 3 dokter yang adil, yang bersaksi bahwa ini harus sesar. Kalau nggak boleh. 3 dokter adil itu apa artinya? Adil itu nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Ada nggak sekarang kayak gitu? Dokter yang kayak gitu? Kalau nggak boleh gitu kalau ngikutin. Kenapa? Karena tubuh manusia ini mulia. Ya, haknya nggak boleh dipakai. Misalkan ada anggota tubuh kayak hukuman potong tangan. Dikemanain tuh jarinya? Harus dikubur. Nggak boleh digunakan yang lain-lain. Tari ali. Nggak boleh dimanfaatkan untuk kosmetik. Harus dikubur. Karena mulia. Nggak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Gitu. Kalau Islam seperti itu. Ayat berapa tadi? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Apa katanya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Betul ya itu ya berikutnya ya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, ketahuilah, cukup, jangan berperilaku seperti perilakunya Abu Jahal. La illam yantahi, kalau seandainya si Abu Jahal ini tidak menghentikan niatnya itu, atau tidak berhenti mengintimidasi Nabi Muhammad SAW, la nasfa'am bin nasiyah. Nasfa bin nasiyah. Nasfa itu artinya mengambil rambut dari ujungnya. Gampangnya menjambak. Nasfa itu artinya menjambak. Nasiyah itu di sini. Rambut yang ada di sini. Apa ini namanya? Ubun-ubun. Digini, dibedol, dijambak. Kalau dia tidak berhenti, kami akan tarik atau jambak
rambut dari ubun-ubunnya. Ubun-ubun orang yang durhaka, kadzibatin khati'ah. Sudah mah dusta, mendustakan, dan durhaka khati'ah. Maksudnya apa ayat yang kedua ini? Nasiyatin kadzibah. Ubun-ubun. Ini seperti gaya bahasa Indonesia. Melihat batang hidungnya. Menyebutkan sebagian, bermakna keseluruhan. Maksudnya keseluruhannya. Abu Jahalnya. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Menarik paksa atau jambak sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan. Nasiyah, rambut yang berada di bagian depan. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, zaman dulu yang namanya ini, ubun-ubun itu simbol bagi orang Arab, simbol kemuliaan dan kehormatan. Kalau dulu ingin menghukum seseorang atau menghinakan seseorang, maka ditarik dari ubun-ubunnya. Jadi ada orang nih di jalan atau apa, dia ingin dihinakan, ditarik aja langsung. Itu sangat terhina. Sangat terhina. Dan inilah yang hukuman bagi Abu Jahal di akhirat kelak, ketika dimasukkan neraka, tidak dengan cara baik-baik. Misalkan, ayo Abu Jahal silahkan masuk. Enggak. Langsung ditarik, dilempar dari ubun-ubunnya. Ini sangat terhina. Bagaimana orang yang dulunya mulia, Abu Jahal, dihinakan seperti itu di akhirat nanti. Ditarik dari ubun-ubunnya sebagai simbol penghinaan. Karena bagi orang Arab, ini ubun-ubun, simbol kesombongan dan kemuliaan. Ya kayak mungkin wallah alam kayak orang Indonesia ya. Bagi orang Indonesia kan megang kepala tuh nggak kesopan. Gitu. Kalau ditarik dari kepala kan hina banget gitu. Nah Abu Jahal, ini ubun-ubun itu simbol kemuliaan bagi orang Arab. Dijambak, ditarik tidak dengan cara baik-baik ya. Wallah alam mungkin ada perbedaan kali ya. Entahlah, Abu Thalib sebagai pamannya yang membela mati-matian Nabi Muhammad SAW, janji Nabi akan dimasukkan ke neraka yang paling ringan. Kata Nabi apa? Kalaulah tidak karena syafaatku, maka Abu Thalib juga sudah masuk ke neraka jahanam yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, beliau Abu Thalib ini berada di neraka yang paling enak, gitu ya. Neraka paling enak gitu. Cuman suruh nginjek terompah, tapi panasnya sampai ubun-ubun mendidih kepalanya. Begitu. Nah, maksudnya begini. Dari sini dapat pelajaran bahwa mencintai Nabi itu berpeluang untuk mendapatkan syafaat. Orang yang durhaka saja, orang yang bukan muslim saja, ketika dia mencintai Nabi, ada kompensasi, ada keringanan. Ada keringanan mendapatkan neraka yang paling enak dalam tanda kutip. Bagaimana dengan orang muslim yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Seharusnya secara logika jauh lebih berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Paling minimal adalah dengan mengucapkan salawat setiap hari, selisan. Yang paling maksimal bagaimana? Mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Iqtida bin Nabi Muhammad SAW. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, ubun-ubun mewakili kesombongan, keangkuhan dan kebanggaan di mata manusia. Ya, jadi menarik keras ini memberikan kesan penghinaan yang merendahkan. Karena orang Arab zaman dulu kalau ingin menghinakan atau menghukum itu ditarik, diseret dari rambut kepalanya. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Ini ancaman yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW pada saat itu melakukan sholat lagi di Ka'bah. Tapi Abu Jahal ngomong lagi, Muhammad, bukannya saya sudah larang kamu? Bukannya saya sudah larang kamu? Sambil ngomongnya kenceng, keras, nggak sopan. Akhirnya Nabi Muhammad balas, ngomong dengan lantang, dengan kenceng, dengan keras, sambil mengancam. Terus kata Abu Jahal, mau pakai apa kamu ngancam saya? Kata Abu Jahal, saya ini banyak followernya. Saya ini punya geng di belakang saya. Akhirnya turun ayat ini. Falyad'u nadiyah. Sok panggil gengnya. Maka biarlah dia memanggil golongannya. Sok panggil semua. Karena tahu, Allah Maha tahu bahwa gengnya ini nggak akan membela Abu Jahal. Dengan turunnya ayat tentang Abu Jahal saja, martabat reputasi Abu Jahal di hadapan kelompoknya sudah terhina. Sama kayak Abu Lahab. Tuh, orang-orang pernah ngomongin tuh si Muhammad turun ayat yang ngomongin tentang Abu Jahal. Sudah reputasinya sudah buruk. Jadi ketika seandainya mereka Abu Jahal nyuruh gengnya untuk nyerang Nabi Muhammad, nggak akan mau.
udah jelek. Di mata sahabatnya saja reputasi Abu Jahal sudah jelek gara-gara turun